Ditelepon Jurgen Klopp, si manusia roket batal gabung Liverpool. Peluang Liverpool untuk mendatangkan Odsonne Edouard dari Celtic dikabarkan telah tertutup. Odsonne Edouard menjadi salah satu penyerang incaran Liverpool untuk bursa transfer musim panas 2021. Performa menggelegar sang bomber bersama Celtic membuat The Reds jatuh hati. Di Liga Skotlandia musim 2020-21, pemain berjulukan manusia roket itu memimpin daftar top skor dengan raihan 16 gol dari 28 penampilan. Menurut laporan Anfield Central yang dikutip, Edouard sudah ditelepon langsung oleh Jurgen Klopp selaku pelatih Liverpool. Perbincangan mereka tentu saja untuk membahas soal kemungkinan bermain di Anfield. Namun, masih dari sumber serupa, Edouard justru mengurungkan niat untuk gabung ke Liverpool setelah berdialog dengan Klopp. Dari hasil perbincangan, Edouard ragu dirinya bisa mendapat banyak menit bermain di Liverpool karena Klopp memiliki banyak pilihan penyerang bagus. The Reds punya Mohamed Salah yang menjadi sumber gol utama. Diogo Jota juga menunjukkan performa keren bareng Liverpool meski sempat dihantam cedera. Posisi Sadio Mane di lini depan raksasa Merseyside pun tak tergoyahkan. Andai tak jadi berlabuh di Liverpool, Edouard masih punya pilihan lain. Edouard juga mendapat tawaran dari Arsenal dan Leicester City. Liverpool terdepan dalam perburuan striker pengganti Origi ini. Liverpool dikabarkan berada dalam urutan terdepan dalam perburuan penyerang PSV Eindhoven, Tonye Mellon, diproyeksikan untuk jadi pengganti Divock Origi. Klaim itu dilansir oleh Daily Star. PSV Eindhoven sendiri disebut siap melepasnya dengan bandrol minimal 25 juta pound. Bandrol tersebut tentu tak akan masalah bagi klub sekelas Liverpool. Di sisi lain, PSV disebut siap melepas Mellon karena mereka mengalami masalah finansial. Laporan itu juga mengeklaim bahwa Liverpool mengincar Tonye Mellon karena mereka butuh striker pelapis yang benar-benar bisa diandalkan. The Reds saat ini memang memiliki Divock Origi, akan tetapi performa pemain asal Belgia tersebut tak memuaskan ketika dipercaya bermain pada musim ini. Liverpool pun dikabarkan berencana melepas pemain berusia 26 tahun tersebut. Sementara itu, Jurgen Klopp, manajer Liverpool, berharap Tonye Mellon nantinya bisa menjadi pesaing bagi Roberto Firmino di pos penyerang tengah. Ia juga berharap Mellon nanti bisa kembali menghidupkan lini serang The Reds yang tampil loyo musim ini. Neuhaus dilaporkan hampir pasti pindah ke Liverpool. Gelandang tengah Borussia Mönchengladbach dengan nilai 40 juta euro, Florian Neuhaus, dilaporkan akan pindah ke Liverpool musim panas ini. Menurut jurnalis Sport Bild bernama Christian Vogt, seperti yang disampaikan oleh Liverpool Echo, sang gelandang sangat ingin bergabung dengan Liverpool pada akhir musim dan klub tertarik untuk menuntaskan kesepakatan tersebut. Laporan tersebut mengeklaim pemain asal Jerman itu memiliki klausul pelepasan sebesar 40 juta euro dan Liverpool tertarik pada prospek bisa mendaratkannya dengan harga itu. Kontrak Wijnaldum akan habis pada akhir musim dan Neuhaus bisa dianggap sebagai pengganti potensial untuk pemain asal Belanda itu. Namun The Reds dilaporkan mempertimbangkan apakah akan menguangkan Naby Keita musim panas ini atau tidak. Karena mereka bisa meraup 30 juta pound sterling untuk mantan pemain RB Leipzig yang dapat membantu mendanai kesepakatan untuk mendatangkan Neuhaus dari Borussia Mönchengladbach. Kata Firmino soal performanya yang kurang top. Roberto Firmino mengaku ia tidak tahu pasti alasan mengapa performanya menurun dan menyebut mungkin saja itu merupakan kehendak dari Tuhan. Roberto Firmino kini pun berada dalam tekanan. Ada juga desakan agar ia kini dicadangkan saja dan digantikan Diogo Jota. Firmino kemudian ditanya apa yang terjadi dengannya hingga membuatnya tampil buruk. Namun pemain asal Brazil itu sendiri juga mengaku tak paham dengan apa yang terjadi pada dirinya. Saya tidak begitu tahu jawabannya, mungkin itu kehendak Tuhan. Jawabnya seperti dilansir Liverpool Echo. Namun Firmino juga mengatakan ada kemungkinan ia bapuk karena pengaruh dari menurunnya penampilan Liverpool. Tapi ia merasa optimis masa-masa sulit ini akan segera berakhir. Mungkin ada faktor kolektif dengan tim juga. Ini periode yang sulit, tetapi saya memiliki keyakinan dan yakin bahwa segalanya akan membaik. Seru Firmino.
Roberto Firmino kemudian memberikan pesan penyemangat pada skuad Liverpool. Ia meminta rekan-rekannya agar terus bekerja keras agar penampilannya menjadi kembali seperti sedia kala. Secara umum, ini musim yang sulit bagi tim kami. Kami berasal dari musim yang sukses memenangkan gelar Liga dan trofi lain seperti Piala Dunia antar klub sebelumnya, ujarnya. Kami harus terus berjuang dan menjadi lebih baik setiap hari, meningkatkan pertahanan, taktik dan yang terpenting dalam serangan. Apapun bisa terjadi dalam sepak bola, kami masih memiliki peluang, tegas Firmino. Liverpool saat ini terpuruk di posisi 6 klasemen sementara Premier League. Roberto Firmino dan kawan-kawan terpaut 4 angka dari Chelsea yang ada di posisi 4. Dua alasan Kabak tampil solid bersama Liverpool. Baik Liverpool, Ozan Kabak mengaku ia bisa tampil solid bersama The Reds sejauh ini berkat bantuan dari Virgil van Dijk dan menonton video dari Departemen Analisis Klub Merseyside tersebut. Ia awalnya tak langsung mendapat kepercayaan dari Jurgen Klopp untuk mengawal lini belakang Liverpool. Namun setelah mendapatkan bermain, Kabak akhirnya mendapat jatah bermain secara reguler. Penampilannya pun cukup solid, ia bahkan mendapat sejumlah pujian dari fans dan juga dari legenda Liverpool, Jamie Carragher. Ozan Kabak kemudian membeberkan apa rahasianya tampil solid bersama Liverpool sejauh ini. Padahal ia datang di masa-masa sulit di skuad The Reds. Bek berusia 21 tahun ini mengatakan, ia terbantu oleh seniornya di Liverpool, yaitu Virgil van Dijk. Ia menyebut Van Dijk memberikan tips-tips yang berharga. Ia memberi saya tip-tip kecil tentang mentalitas sepak bola kami, ungkap Kabak pada situs resmi Liverpool. Saya pikir para pemain bertahan lebih memahami satu sama lain dan ia datang dengan beberapa tips kecil tentang bagaimana kami bermain atau apa yang perlu saya lakukan. Itu membantu permainan saya, ujar Kabak. Ozan Kabak juga mengatakan ia terbantu oleh para staf di Departemen Analisis di Liverpool. Dikatakannya, para staf itu memberikan video terkait permainan lawan-lawan yang akan dihadapinya. Kabak pun jadi paham apa yang harus ia lakukan dan apa yang harus ia hindari ketika berhadapan dengan sang lawan di lapangan hijau. Saya menganalisis setiap striker sebelum pertandingan dengan analisis video. Saya meminta orang-orang yang bekerja di sini untuk video mereka dan saya mempelajarinya, ungkapnya. Sebelum pertandingan, saya tahu kaki mana yang lebih kuat dan kemampuan apa dari striker ini. Ini sangat membantu saya karena lebih mudah menebak gerakan selanjutnya, tandas Kabak.